Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi OSN tingkat provinsi IPA SD tahun 2024. Oke, kita langsung lihat soal yang pertama. Look at the figure below. Itu ada gambar tentang lapisan-lapisan bumi ya. Jadi materinya ini adalah tentang struktur bumi. Kita lihat pertanyaan yang pertama, which earth layer is in the range of 600 to 2700 kilometers. Oke, jadi sebenarnya kita tinggal membaca dari lapisan-lapisan ini. Oke, untuk mempermudah kita perbesar gambarnya. Oke, gambarnya sudah kita perbesar di sini dan kita jawab pertanyaan yang pertama, which earth layer is in the range of 600 to 2700 km. Jadi pertanyaannya adalah lapisan bumi apakah yang rentangnya itu 600 sampai 2700 km. Sekarang kita lihat di gambarnya ya, di sini ada 600, ada 0, 410, 660, 2700, 2900, 5100 sampai yang paling bawah ya, tidak ada angkanya di sini. Dan yang diminta adalah pada rentang antara 600 sampai 2700 km. Berarti di sini kan, dan lapisan bumi itu adalah yang kita sebut sebagai lower mantle ya, atau mantel bumi bagian yang bawah. Maka untuk pertanyaan A cukup kita jawab, jawabannya apa? Jawabannya adalah lower mantle ya. Itu untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita lihat pertanyaan yang B. What is the pressure of interface between outer core and inner core? Jadi berapakah pressure itu tekanan ya? Tekanan antara batas dari outer core itu adalah inti luar dan inner core itu inti dalam. Kita lihat di sini ada outer core, ada inner core. Kemudian interface-nya itu batasnya itu ada di sini. Berapa tekanannya? Ternyata bisa kita baca di sini tekanannya adalah ini angkanya 330 ya. Jadi tekanannya 330 gigapascal. Maka cukup kita jawab di sini. Jawabannya adalah 330 gigapascal. Nah, giga itu berapa? Giga itu adalah 10 pangkat 9 ya. Jadi kalau mau ditulis dalam tidak pakai giga ya 330 kali 10 pangkat 9 Pascal. Kita boleh tuliskan seperti ini atau karena di soalnya sudah dalam giga kita biarkan saja jawabannya seperti yang pertama tadi ya 330 gigapascal. Berikutnya kita jawab pertanyaan ketiga, what is the temperature of earth layer at depth of 6378 km. Jadi berapakah suhu pada lapisan bumi yang kedalamannya 6378. Di mana berarti 6378 itu kalau kita lihat kedalamannya sampai di inner core, batasnya inner core ini kan sudah 5100 ya, kedalamannya 5100 km. Berarti kalau 6300 maka di bawah lagi ke sana, atau masuknya dalam lapisan inner core atau inti dalam. Dan berapa suhunya? Suhunya adalah 5500 derajat Celcius ya. Kita bisa lihat di sini angkanya adalah 5500 derajat Celcius. Kita cukup tulis di sini 5500 derajat Celcius. Oke, itu untuk pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir, what is the temperature difference ya, perbedaan temperature, perbedaan suhu between earth core and the interface of D layer and outer core. Perbedaan suhu antara interface of D layer. Jadi interface of D layer itu di sini perbatasan antara D layer dengan outer core. Kita bisa lihat dari gambar bahwa perbatasan atau interface antara D layer dan outer core itu suhunya adalah 2200 derajat Celcius ya. Di sini angkanya 2200 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang ada pada earth core, nah untuk earth core berarti kita bisa pakai angka 5000 ya. Jadi angkanya di sini adalah 5000. Karena di sini tidak dibilang apakah dia outer core atau inner core, maka ini agak rancu juga. Jadi kita pilih aja angka yang paling dekat di sini ya. Lapisan yang paling dekat jadi 5000 derajat Celcius. Maka kita tinggal membedakan atau menyelisihkan antara 5000 dengan 2200 ya, kita kurangkan aja. Jadi perbedaan suhunya adalah 5000 dikurang dengan 2200. Maka kita dapat jawaban untuk yang D, yaitu jawabannya 2800 derajat Celcius. Nah, sekarang kita sudah jawab untuk keempat soal tentang struktur bumi ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar 3 benda dalam wadah berisi air. Oke, kita punya 3 benda PQR dan dimasukkan ke dalam wadah yang isinya air ya. Ketiga benda terbentuk atau berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Massa jenis benda PQR berturut-turut adalah 500 kg per meter kubik, 400 dan 600 kg per meter kubik. Pertanyaan pertama, massa benda P adalah titik-titik gram. Oke, kita akan hitung satu persatu terlebih dahulu.
Yang pertama adalah kita akan menghitung massa P ya. P itu berarti bagian yang sebelah kiri di sini. Kita tahu bahwa semuanya itu bentuknya kubus, dan kalau kubus kita harus menghitung volumenya dulu. Persamaan untuk volume kubus itu adalah sisi dikalikan sisi ya. Jadi kubus itu adalah S pangkat 3, atau di sini sisinya adalah 10 cm. Jadi 10 pangkat 3 maka sama dengan 1000. Jadi volume dari kubus adalah 1000 cm kubik. Kemudian di sini kita tahu bahwa massa jenis benda P, massa jenis itu simbolnya rho. Rho untuk benda P itu sama dengan 500. Perhatikan satuannya, di sini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Padahal jawaban meminta kita dalam satuan gram. Maka untuk massa jenisnya kita langsung ubah saja ke dalam gram per centimeter kubik. Caranya tinggal kita bagi dengan 1000 ya. Jadi 500 kg per meter kubik itu sama dengan 0,5 kg ya. 0,5 gram per centimeter kubik. Nah, ini massa jenisnya. Cara mengubahnya tinggal kilogramnya diubah ke gram, meter kubiknya diubah ke centimeter kubik. Kita akan dapat jawaban ini. Lalu yang kita cari adalah massanya. Maka kita harus gunakan hubungan antara massa jenis, volume, dan massa. Persamaannya adalah massa jenis atau rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Berarti kalau mau mencari massa bagaimana? Tinggal kita kalikan. Massa jenis dikalikan volume sama dengan M. Nah, kita akan gunakan persamaan ini. Rho dikalikan V itu sama dengan M. Maka kita bisa jawab untuk pertanyaan A. Massa benda P. Kita tulis di bagian bawahnya, massa benda P itu kita tulis MP, berarti MP itu sama dengan rho P dikalikan dengan volume. Volumenya sama ya, karena semuanya berbentuk kubus dengan sisi 10. Massa jenis benda P, di situ kita pakai yang 0,5. Jadi 0,5 satuannya adalah gram per centimeter kubik, kemudian kita kalikan dengan volumenya 1000. Satuannya adalah centimeter kubik. Maka langsung bisa kita dapatkan ya, centimeter kubiknya langsung kita coret. 0,5 dikali 1000 jawabannya adalah 500 ya. Maka volume massa ya, massa benda P itu sama dengan 500 gram. Itu untuk jawaban yang A ya, kita isi di sini 500. Kemudian kita lanjutkan pertanyaannya, benda PQR dapat mengapung di air karena memiliki massa jenis titik-titik dibandingkan massa jenis air ya. Yang B itu cukup mudah ya, karena dia bisa mengapung di air maka massa jenisnya adalah kurang dari massa jenis air ya. Jadi kurang dari, maka jawaban untuk B kita cukup jawab kurang dari atau lebih kecil juga boleh ya. Massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Kenapa? Massa jenis air itu kalau air murni itu massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Padahal PQR masing-masing 500, 400, dan 600 ya. Pasti dia akan mengapung. Kemudian benda yang terapung dalam suatu cairan atau fluida dapat dijelaskan oleh hukum titik-titik. Hukum yang menjelaskan peristiwa mengapung, melayang, atau tenggelam itu adalah hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu hukum yang menjelaskan tentang adanya gaya angkat atau gaya apung pada benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida atau suatu cairan ya, namanya hukum Archimedes. Jika kubus dengan panjang sisi 10 cm, massa jenisnya 700 kg per meter kubik dicelupkan ke dalam air, maka bagian yang terapung adalah titik-titik persen. Oke, untuk soal yang terakhir ini kita butuh persamaan tentang gaya Archimedes ya. Kasusnya adalah terapung. Di sini kita akan langsung masuk saja ke bagaimana menerapkan persamaan hukum Archimedes ke dalam benda yang terapung. Oke, perhatikan dulu gambar berikut. Oke, sekarang kita memiliki suatu wadah yang di dalamnya sudah ada airnya ya. Yang berwarna ini adalah air, kemudian kita letakkan kubus dan kubusnya itu terapung. Kenapa tahu terapung? Karena kita diminta untuk mencari bagian yang terapung. Jadi kasus terapung itu adalah masih ada bagian dari benda tersebut yang letaknya di atas permukaan air. Sekarang perhatikan bagian yang ada di permukaan air ini. Yang bagian bawah ini nanti volumenya akan kita sebut sebagai volume yang tercelup. Jadi kita namakan VC atau volume tercelup ya, volume yang letaknya ada di dalam cairan atau fluida. Nah, sekarang pada peristiwa terapung itu harus berlaku satu persamaan, yaitu gaya Archimedes itu harus sama dengan berat dari bendanya. Ini adalah persamaan yang harus berlaku kalau bendanya terapung. FA di sini adalah gaya Archimedes, W benda adalah berat dari bendanya. Nah, persamaan untuk gaya Archimedes sendiri itu ada persamaannya. Gaya Archimedes atau gaya apung itu memiliki persamaan seperti ini. Massa jenis cairan, rho cairan, dikalikan dengan, kita tulis saja ya, rho cairan, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kalau tidak ada berarti kita pakai 10, dikalikan dengan volume tercelup. Jadi yang dipakai di sini adalah volume tercelupnya ya, bukan volume bendanya.
volume yang ada di dalam permukaan, di bawah permukaan cairan. Kemudian W benda, massa benda dikalikan dengan gravitasi ya. Kalau W sudah sering kita pakai. Maka FA-nya kita pakai rho cairan, saya singkat rho C, dikalikan gravitasi, dikalikan volume celup. Sama dengan W itu adalah massa benda dikalikan gravitasi. Kita lihat, yang kiri ada gravitasi, yang kanan ada gravitasi. Maka boleh kita coret. Kemudian massa bendanya, gunakan persamaan sebelumnya. Massa benda itu bisa diganti dengan rho dikali V. Berarti rho-nya kita pakai rho benda, V-nya juga pakai V benda ya. Kita ubah dulu satu kali lagi. Oke, kita tulis di sini rho cairan dikalikan volume tercelup sama dengan massa bendanya kita ubah rho benda dikalikan volume benda ya. C itu untuk cairan, B itu untuk benda. Yang di sini adalah VC di sini adalah V yang ada di dalam cairan atau V celup gitu. Masukkan angkanya, massa jenis airnya itu di sini adalah 1000. Berarti cairannya kan 1000. 1000 dikalikan volume tercelup itu sama dengan massa jenis bendanya itu 700. 700 dikalikan dengan volume bendanya ya. Volume bendanya itu sama, kubus dengan sisi 10 cm. Berarti volume kubusnya sudah kita hitung. V kubus sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 cm kubik. Nah, 1000 cm kubik itu akan sama dengan, kita ubah satuannya ke dalam meter ya, karena di sini yang lainnya dalam meter. Atau seperti ini, biar mudah, yang lainnya kita ubah ya. Jadi supaya kita tidak menggunakan desimal terlalu banyak, sekarang kita ubah bagian sini saja. Rho air itu kan 1000 kg per meter kubik. Nah, ini akan sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Kemudian massa jenis kubusnya 700 kg per meter kubik. Ini akan sama dengan 0,7 gram per centimeter kubik. Masukkan di sini. Rho cairannya adalah 1, rho bendanya itu 0,7. Dikalikan volume bendanya tadi berarti sudah nggak perlu kita ubah satuannya. Tetap dalam centimeter kubik. Jadi kalikan 1000. Berarti volume cairannya itu sama, bukan volume cairan ya. Volume tercelupnya itu sama dengan 0,7 dikalikan 1000. Jadi 700 ya. 700 cm kubik. Nah, sekarang kita sudah menemukan volume yang tercelup. Logikanya adalah bagian yang tercelup ini sama dengan 700 cm kubik. Sedangkan volume totalnya itu 1000. Maka otomatis bagian yang di atas sisanya kan. Berarti ini sama dengan 300 cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah persentasinya. Berapa persen? Kalau mau mencari persentasi tinggal kita bagi. Jadi volume terapung, kita tulis ya. Di sini volume terapungnya itu sama dengan 300 cm kubik. Berapa persen? Cara mencari persentasenya tinggal 300 dibagi dengan volume totalnya 1000. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Ini baru ketemu persentasenya. Coret nolnya 2, coret nolnya 2, coret 1, coret 1. Tinggal 10 kali 3. Maka jawabannya adalah 30%. Nah, ini volume yang terapung itu bernilai 30%. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang D.